Pemirsa, masih soal ijazah Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI. Hasil penyelidikan Bareskrim sudah diberi, sepertinya polemik akan disudahi. Tapi fakta yang meragukan ijazah ternyata masih ada. Penyelidikan Bareskrim masih banyak yang bertanya. Bahkan ada yang gugat pimpinan Universitas Gadjah Mada, di mana sidang digelar di PN Solo dan Sleman, Yogyakarta. Bagaimana perkembangannya? Sudah terhubung bersama kami pihak penggugat Andika Dian Prasetyo, pakar hukum pidana Suparji Ahmad, serta Waketum Projo Freddy Alex Damanik. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Udin. Terima kasih banyak abang-abang semuanya sudah bergabung di Sindo Prime. Saya izin pertama ke Bang Andika dulu. Jadi Bang Andika, kan kita selama ini mendengar banyak tentang yang di Jakarta ya, tentang ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kalau di PN Sleman, PN Solo, ini perkembangannya seperti apa Bang Andika? Kami dengar tadi ada intervensi ya di PN Sleman. Iya, jadi bisa saya jelaskan dulu dari awal ya. Siap. Jadi kami pertamanya kan menggugat ijazahnya Pak Jokowi itu kan kami sebagai kuasa hukum dari Dr. Taufik, Dr. Muhammad Taufik. Lah ini kan menggugat ijazah Pak Jokowi ini di PN Surakarta. Nah setelahnya ketika ada gugatan juga dari Insinyur Kamardin, nah ini kami karena merasa berkepentingan, prinsipal kami, maka kami mengajukan juga sebagai pihak ketiga, masuk sebagai intervensi dengan posisi sebagai voguing atau mendukung dari pernyataan penggugat, kira-kira begitu. Lantas perkembangannya dari persidangan-persidangan yang berjalan sekarang ini sampai di titik mana, Bang Andika? Untuk PN Surakarta sendiri kan kemarin mediasi sudah tidak menemui deadlock, kata sepakat, jadi bisa dikatakan deadlock. Oke. Nanti tanggal 2 itu di PN Surakarta sudah mulai sidang lagi ke pokok perkara, kira-kira begitu. Kalau untuk di PN Sleman, tadi dari pihak kami membacakan isi dari permohonan intervensi sebagai voguing di majelis, dan kemudian nanti akan ditanggapi oleh para penggugat dan tergugat itu di minggu depan, kira-kira begitu. Berarti yang di PN Sleman ini yang digugat adalah pihak kampus UGM, Bang Andika? Bagaimana? Yang digugat di PN Sleman ini pihak kampus dari UGM terkait ijazah tersebut, betulkah demikian? Kalau untuk dari gugatan Insinyur Kamardin memang dari UGM, jadi dari rektor dan lain sebagainya. Tapi kami berposisi sebagai penggugat intervensi, jadi kami ikut begitu. Jadi melengkapi ya masing-masing dengan gugatan tersebut ya. Kemudian begini Bang Andika, kita tahu yang di Jakarta, Bareskrim sudah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Meskipun ada yang memperdebatkan ini hanya lisan saja, tidak dilihatkan langsung ijazah tersebut. Apakah ini mempengaruhi dari teman-teman yang sedang berproses di Sleman dan di Solo ini? Jadi kami rasa boleh ya, nanti kan dari Bareskrim kan sudah mengeluarkan statement resmi dengan rilis pers kemarin ya, dengan membandingkan ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazah dari teman-temannya, kan begitu. Jadi kalau menurut saya itu bahasa yang keluar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, itu menurut saya istilahnya melangkahi beberapa penegak hukum dari kejaksaan, dari pengadilan, atau dari kan pengacaranya pun juga tidak diperhitungkan, kan begitu, karena dari Bareskrim sendiri langsung menyatakan bahwa ijazah itu asli. Tetapi kami menyayangkan itu juga, karena sepengetahuan kami kan kalau membandingkan sesuatu barang bukti ya, itu kan bisa mengatakan bahwa ini identik atau bagaimana. Itu pun juga kami meragukan kalau identik, karena setiap ijazah walaupun dikeluarkan pada hari yang sama,
Karena ijazah ini kan prinsipnya kan dipunyai oleh individu, jadi isinya pun pasti berbeda. Karena di situ ada namanya, nama setiap orang kan berbeda, nama setiap lulusannya kan berbeda. Itu tidak bisa disebut sebagai identik kan begitu. Baik. Apalagi tidak terkait dengan keterangan seperti apa, keterangan seperti belangkonya itu dikeluarkan pada tahun berapa, terus uji tes tinta dan lain sebagainya. Itu tidak diberikan keterangan seperti itu, ya wajar kalau menurut kami itu meragukan. Baik, Bang Freddy, ya meskipun Bareskrim sudah menyampaikan bahwa ijazah ini asli, tapi beberapa penggugat bahkan teman-teman di Yogyakarta dan juga di Solo ini tetap melanjutkan proses hukumnya. Ini Bang Freddy seperti apa? Apakah memang ya proses hukum harus tetap berjalan ataukah harus menghormati dari Bareskrim bahwa inilah ijazah aslinya? Ya, terima kasih. Negara ini kan negara demokrasi, ya kan, negara hukum. Jadi siapa saja yang merasa dirugikan, ya kepentingannya berhak dalam konteks ini mengajukan gugatan perdata misalnya, ya silakan saja. Tapi kan semua juga ada koridor hukumnya, diatur juga di dalam hukum acara perdata, hukum perdata, masalah pembuktiannya kan begitu. Ya, kemudian juga apa kepentingan hukum, apa hubungan hukum, semua di situ nanti akan dilihat. Ya, hakim akan membuktikan, ya, maksudnya hakim akan memutuskan setelah masing-masing pihak membuktikan, memberikan pembuktiannya masing-masing, baik dari penggugat yang harus membuktikan karena dia yang mendalilkan, misalnya melakukan gugatan perdata, ya tentu dia punya dalil dan harus membuktikan dalil-dalilnya bahwa dia dirugikan dengan permasalahan ijazah ini. Jadi silakan saja, proses ini masih panjang, hukum perdata ini, gugatan perdata ini. Walaupun Bareskrim sudah menyatakan seperti itu, ya Bareskrim mengeluarkan hasil penyelidikan itu juga kan ada dasarnya, karena adanya laporan atau lumas yang dilakukan oleh TPUA, ya. Jadi dalam hal ini itu adalah proses standar yang harus dilakukan Mabes Polri, Bareskrim. Jadi itu sebagai proses transparansi. Permasalahan itu diterima atau tidak diterima oleh siapapun, oleh para pihak yang tidak mempercayai itu, ya itu hak mereka juga. Tetapi sekali lagi, ya nanti ada yang bisa membuktikan, bisa memutuskan, yaitu pengadilan. Walaupun saya juga tetap tidak percaya kalau orang-orang ini, ya orang-orang ini juga akan menerima nanti hasil keputusan pengadilan itu, karena memang saya lihat, ya khususnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mereka hanya mengakui atau mempercayai kebenaran mereka sendiri. Tapi apapun ceritanya, ini adalah negara hukum, ya keputusan hukum, keputusan pengadilan itu harus sama-sama kita junjung tinggi. Demikian. Bang Freddy, tadi menarik juga yang disampaikan Bang Andika, saya garis bawahi melangkahi. Apakah dari Bang Freddy saya melihat memang Bareskrim berhak untuk menyampaikan ini asli atau tidaknya begitu? Ya, seperti saya katakan tadi, itu merupakan proses di Bareskrim. Ya, jadi adanya pengaduan masyarakat dan didesak oleh publik. Dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan, ya agar pengaduan itu diproses, agar dilakukan laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Ya, justru kami ya memuji ya Bareskrim. Begitu di bayangan kami, Bareskrim hanya perlu sebetulnya meminta konfirmasi pernyataan resmi dari UGM untuk membuktikan ijazah tersebut. Tapi ternyata melebihi ekspektasi, ya ternyata Bareskrim dalam hal ini telah memeriksa semua hal-hal yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi, khususnya ijazah SMA dan ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Ya semua yang berkaitan mulai awal kuliah sampai Pak Jokowi
lulus. Jadi itu kemudian diumumkan kepada publik, kemudian sekarang khususnya Roy Suryo dan kawan-kawan menolak itu. Ya, baik. Itu silahkan saja hak mereka. Nanti seperti saya katakan tadi, ya Bareskrim punya kewenangan melakukan itu. Itu ditolak sama mereka, ya silahkan saja nanti diuji lagi di proses pengadilan. Demikian. Baik, sebelum saya ke Prof. Suparji, Bang Andika, ini sudah melangkah, bukan hanya melangkahi, tapi ini sudah lebih diutamakan kok dari Bareskrim. Artinya mereka sudah memberikan fasilitas lebih. Seharusnya lewat UGM saja, tapi malah melakukan lab forensik. Bagaimana tanggapannya, Bang Andika? Ya, jadi seandainya Bareskrim itu melakukan hal yang sama kepada semua orang di Indonesia ini, bukan hanya kepada Pak Jokowi, kami akan sangat menghargai, karena hukum pasti akan gas tegak-tegaknya. Jadi Bareskrim dengan begitu sigap menangani permasalahan ini, bahkan yang dipertanyakan adalah ijazahnya Universitas UGM, tetapi yang diperiksa juga dari SD sampai semuanya sampai UGM. Nah ini kami sebenarnya juga apresiasi juga kalau seandainya ini dilakukan di semua orang yang lapor kepada Bareskrim. Tetapi kan sayangnya kan seperti ini adalah hal yang istimewa kan begitu. Jadi berarti artinya kan Bang Andika merasa ada keistimewaan khusus yang diberikan hanya untuk Pak Jokowi begitu? Ya seperti yang terlihat. Baik, tanggapannya Bang Freddy? Diistimewain katanya. Seperti saya katakan tadi. Jadi mereka-mereka ini yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, ya kemudian meminta Pak Jokowi, ya mereka teriak-teriak ijazahmu palsu, kemudian Pak Jokowi disuruh membuktikan, kemudian mereka lapor ke Bareskrim Polri, ya mereka desak-desak Bareskrim Polri untuk memproses laporan dan melakukan laboratorium forensik, ya itu konteksnya seperti itu, ya kemudian Mabes Polri melakukan kewajiban hukumnya sebagai penyelidik, ya memeriksa semuanya yang berkaitan dengan itu, kemudian hasilnya diumumkan dan sekarang ditolak, tidak percaya. So kita mau ngomong apa lagi? Tapi nggak apa-apa, ini negara hukum, negara demokrasi, mereka bebas melakukan itu. Tetapi yang mau saya tegaskan adalah ketika nanti keputusan hukum, ketika nanti keputusan pengadilan, maka setiap warga negara harus menghargai keputusan hukum tersebut. Harus menerima di dalam konteks tidak melakukan hal-hal yang merugikan hukum juga. Nah, jadi kalau melakukan upaya hukum, memang itu dalam konteks hukum. Tetapi melakukan hal-hal yang di luar hukum, misalnya di dalam menyikapi keputusan pengadilan misalnya, nah itu yang tidak dibolehkan oleh hukum itu sendiri. Jadi bebas saja, sampai itu keputusan pengadilan, bebas saja. Semua boleh mengatakan apa saja, begitu. Bang Andika, tanggapan Bang? Ya, jadi kami melakukan upaya hukum ini kan dilindungi oleh undang-undang juga. Jadi ketika seorang melakukan gugatan dan lain sebagainya, ini memang itu sudah sesuai. Tapi yang kami harapkan di sini kan masalah ijazah palsu ini kan sebenarnya bukan masalah yang baru. Justru malah seperti Profesor Jimli Asidiki itu juga kemarin juga berstatement bahwa masalah ijazah ini kan banyak terjadi di politisi Indonesia kan begitu. Tetapi kenapa hal ijazahnya Pak Jokowi ini menjadi perhatian sekarang, ya karena memang yang disangkakan adalah Pak Jokowi. Tapi menurut kami ya biasa saja, karena ijazah ini kan permasalahan yang krusial ya. Jadi kalau menurut kami ya kami akan menaati semua putusan hukum, tapi kami juga akan melakukan upaya-upaya yang memungkinkan dan masih dalam koridor hukum, kira-kira begitu. Baik, Prof. Suparji, saya mungkin ingin mewakili netizen ya Prof ya, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ijazah Pak Jokowi ini yang masih jadi pro dan kontra lah di media sosial, juga dibahas juga masyarakat. Yang pertama adalah
apakah ketika ijazah ini diduga palsu, pembuktiannya adalah tinggal memperlihatkannya saja kepada publik atau memang harus diselidiki oleh pihak kepolisian bahkan masuk ke pengadilan, dan apakah ketika polisi memberikan pengumuman ijazah tersebut palsu atau tidak, ini tidak harus memperlihatkan ijazah aslinya, tapi cukup dengan lisan hasil-hasil penyelidikannya saja? Ya, pertama izinkan saya sebelum menjawab pertanyaan tadi itu, saya ingin memberikan perhatian kepada kita semuanya, bagaimana kita mengembangkan narasi yang berguna buat bangsa dan negara ini. Terlalu banyak energi kita yang kemudian tersedot ya untuk hal-hal yang sebetulnya tidak produktif buat kepentingan masyarakat gitu. Dan yang kedua saya kira ini adalah soal trust gitu, soal kepercayaan. Yang tadi Mas Alek gitu ya, sampai kapanpun kalau sudah tidak percaya kan susah untuk membangun kepercayaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tidak membangun monopoli kebenaran dengan mengajukan dirinya sebagai kebenaran melalui pembenaran-pembenaran. Kita harus membangun satu proses yang objektif dan rasional, bukan subjektif emosional. Maka kembali pada soal pertanyaan tadi itu, apakah kemudian bahwa selesai perkara ini dengan cukup ya disampaikan oleh Bareskrim? Saya kira tentunya tidak gitu loh. Kalau dalam perspektif hukum pidana, kan itu kan ada 5 alat bukti, yaitu saksi, surat, petunjuk, ahli, kemudian keterangan terdakwa kalau dalam sebuah persidangan. Setidak-tidaknya alat bukti itu yang kemudian bisa diolah, dipakai adalah saksi dan surat, dan kemudian petunjuk. Dan mungkin saja saya menduga bahwa penyelidik dalam konteks mengatakan ini identik, mengatakan ini asli adalah setelah melalui proses pembuktian, yaitu memanggil para saksi, menggunakan surat-surat yang terkait, dan kemudian menganalisis dengan menggunakan petunjuk. Jadi sekali lagi kita tidak bisa kemudian mensimplifikasi, menyederhanakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bareskrim semata-mata sebuah ucapan secara lisan, tetapi adalah melalui proses pembuktian. Yang tujuannya penyelidikan kemarin kan dalam rangka untuk menentukan peristiwa pidana adanya pemalsuan atau tidak. Dalam proses itulah kemudian ada klarifikasi, ada interview, dan kemudian sampai pada sebuah pandangan tidak ada kepalsuan, sampai kemudian identik dan kemudian mengatakan asli. Tetapi proses tadi itu adalah masih pada tahap penyelidikan. Namun pada sisi yang lain sebetulnya yang berkembang di Sleman, yang berkembang di Solo, itulah konteksnya berbeda. Ini kaitannya dengan gugatan perdata, kekuatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata, di mana para penggugat memandang bahwa UGM itu adalah telah membiarkan terjadi kegaduhan yang menciptakan gangguan perekonomian nasional sehingga digugat 69 triliun. Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat di Sleman itu kalau tidak salah adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dasarnya adalah 1365 KUH Perdata, yang para penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat ijazah yang tidak jelas atau ijazah yang diduga palsu atau ijazah yang menjadi polemik berkepanjangan. Maka masyarakat yang merasa dirugikan itulah kemudian menggugat. Jadi harus dicerahkan kepada publik, pada kita semuanya, ada 2 hal yang berbeda. Di Bareskrim, di Polda Metro Jaya juga sangat berbeda. Konteksnya Polda Metro Jaya adalah Pak Jokowi melaporkan orang-orang tertentu yang dianggap mencemarkan nama baik, yang dianggap memfitnah, yang dianggap menghasut, kemudian dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sedangkan dalam konteks Bareskrim ada pihak yang melaporkan Pak Jokowi diduga memalsukan. Jadi sedangkan di Sleman adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kembali pada pertanyaan netizen, pada dasarnya bahwa ini adalah soal trust, soal kepercayaan yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya. Jangan sampai kemudian ada narasi-narasi yang meragukan kepada publik. Maka ini adalah momentum yang baik bagaimana ke depan kita berbangsa dan bernegara itu adanya satu upaya yang secara sungguh-sungguh membangun sebuah retorika yang otentik, ada integritas hati, tindakan, pengetahuan, perbuatan dan sebagainya, sehingga kemudian masyarakat dibangun dengan baik gitu. Baik, Prof dan abang-abangku semua, saya juga tertarik untuk kita sama-sama mengomentari apa yang disampaikan Ali Muhtar Ngabalin yang juga berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi. Berikut ini. Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi
beginikan saya, oh ini saya tahu semua saya lihat kok bagaimana. Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya yang saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis? Itu emang duitnya seberapa besar sih sampai habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Baik, Bang Andika, izin Bang, kalau saya ngambil kesimpulan dari yang disampaikan Pak Ngabalin tadi adalah begini. Ada dalang, bahkan beliau menyebut proyek dugaan ijazah palsu dan ada uang besar di balik dugaan ijazah palsu ini semua. Ini gimana Bang Andika? Ya kalau saya sih mengapresiasi ya, apalagi tadi kan Pak Ali Ngabalin kan bilang bahwa dia itu kan statementnya seperti itu kan karena profesor dan lain sebagainya. Tetapi yang sampaikan itu kan kita juga harus mengingat bahwa Pak Ali Ngabalin ini kan juga seorang politisi kan begitu. Jadi apa yang disampaikan beliau ini kan juga punya niatan kan begitu. Tapi kalau dari kami kalau boleh klarifikasi. Jadi gugatan ini adalah keresahan kami sebagai warga negara Indonesia yang sesuai dengan undang-undang dasar dan lain sebagainya, bahwa kita ini kan sama di mata hukum. Jadi ketika ada beberapa pejabat yang tersandung masalah ijazah, ini kan sudah umum ya. Nah ini kan kami juga ingin membuktikan, karena yang kami ketahui bahwa ijazah palsu ini kan pertama kalinya kan yang menyuarakan kan Bambang Tri kan begitu. Bambang Tri, kemudian dikaitkan dengan Gus Nur juga, sampai ada gugatan dari Pak Egy Sujana, terus selanjutnya sampai Gus Nur sekarang sudah selesai itu, sampai hari ini pun kan ijazahnya Pak Jokowi kan belum pernah ditunjukkan ke publik. Baik, berarti yang dilakukan upaya Bang Andika dan kawan-kawan di Sleman dan di Solo tidak ada dalang di balik ini semua. Semuanya murni karena ingin membuktikan saja sebagai warga negara hak konstitusionalnya. Ya kalau kami boleh bilang ya tidak ada. Kalau ada yang bisa dibuktikan, silakan dibuktikan kan begitu. Baik, Bang Freddy, saya minta ditanggapi. Singkat saja Bang, silakan. Ya, saya tidak tahu yang siapa atau apa yang dimaksud Bang Ngabalin itu. Cuma saya bisa katakan begini, saya setuju bahwa orang-orang yang di belakang ini mempunyai niat jahat, mens rea. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti saya bilang tadi, sebetulnya betul sudah banyak. Ini simple nih pembuktian ijazah ini, ya. UGM mengatakan karena selaku penerbit mengatakan ijazah palsu harusnya selesai. Namun setelah dinyatakan UGM bahkan ya dikuatkan dengan hasil penyelidikan Bareskrim Mabes Polri, orang-orang ini masih teriak-teriak terus. Berarti memang mens rea-nya niatnya jahat untuk menyerang Pak Jokowi. Dari situ sudah kelihatan ya. Logika, tapi nggak apa-apa. Kami merespon seperti kata Pak Jokowi ya, dari survei misalnya ternyata di Indonesia ini masih lebih banyak orang yang mempunyai logika sehat ya. Hampir 70% atau 67% yang percaya bahwa Pak Jokowi tidak mungkin memasukkan ijazahnya, bahwa ijazah Pak Jokowi asli.
Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bang Freddy, Bang Andika, sayang waktu kita terbatas. Prof. Suparji, mungkin saya minta kesimpulan singkat dari perbincangan kita semua ini. Pak Prof. Suparji. Kesimpulannya singkat. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Jadi kalau mendapatkan kepercayaan, janji-janji yang telah disampaikan tepatilah. Maka untuk itu, saya kira adalah momentum untuk membangun sebuah kepercayaan bersama, momentum dengan menunjukkan janji yang terrealisasi dengan baik, dan saya kira tidak memproduksi lagi juga narasi-narasi yang tidak berguna buat kemajuan bangsa ini. Apa yang disampaikan tadi bahwa ini ada dalang, bahwa ini ada dana sebagainya, selalu begitu. Tetapi tidak ada misteri yang terungkap. Selalu ini ada yang mengelola, selalu ini ada yang dalangnya, selalu ini ada biaya besar, selalu tidak ada terungkap. Jangan membuat misteri-misteri baru yang buat rakyat gitu. Baik, saya ingin sekali berbincang panjang bersama Prof. Suparji, Bang Andika, dan Bang Freddy. Sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Janji yang ditepati adalah bukti kepercayaan. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.